Jazakallahu khairan. Masyaallah. Apa yang berikutnya? Saya seorang akhwat dan dari calon suami yang bernama Sama. Ini akhwat semua jadinya Ustaz. Kan kata tadi yang masa depan. Namun di Ternate dan di lingkungan saya, ikhwan yang bernama Sama tidak terlalu banyak. Apakah saya harus menurunkan standar saya atau saya bisa menolak menunggu hingga ada yang berkata sama? Nah, ahibati fillah. Kebanyakan orang itu awam. Dia beragama sesuai dengan kondisi keluarganya. Tidak belajar. Kebanyakan kita itu Islamnya Islam keturunan. Bapaknya Muslim, alhamdulillah dia Islam. Yang kadangkala belajar agamanya ya enggak juga. Dia alhamdulillah sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan. Tapi mungkin ada banyak urusan ilmu agama yang dia memang belum belajar. Kalau dia ini menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan terlihat dia punya semangat untuk belajar agama, karena seorang akhwat juga bisa bertanya, engkau masa nggak ada keinginan untuk menambah ilmu agamamu? Anda punya kawan di Madinah jamaah, namanya Muhammad Yasin, dari Italia dia. Nama sebelumnya lupa. Dia 2 tahun masuk Islam, sudah hafal 20 juz. 2 tahun masuk Islam. Kita dari lahir Islam 2 juz sudah hafal-hafal. Lahir Islam. Karena tadi nggak punya semangat untuk mempelajari agama. Maka kalau calon suamimu tadi ada yang datang, dia secara agama alhamdulillah dia menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Hanya saja dia memang belum belajar. Apa yang perlu dilakukan? Ajak dia belajar. Sampaikan kepada dia, bismillah, ayo kita belajar dulu, kata dia. Karena jalan menuju surga itu sulit, mendaki dan terjal. Aku butuh suami yang membimbingku. Jadi bukan sekedar memberikan nafkah. Kalau dia mau, ahlan wa sahlan. Kalau dia nggak mau, jangan. Karena boleh jadi di tengah jalan dia nanti nggak mau lagi diajak ke surga. Nabi SAW pernah mendiamkan 9 istrinya. Didiamkan 9 istri. Bayangin. Karena apa? Ya karena nggak mau ada perubahan sikap, ada visi dan misi yang mungkin sudah mulai goyah. Sebulan Nabi tidak menghubungin istrinya, nggak datang ke rumah istrinya. Setelah itu turun firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu, di surat Al-Ahzab ayat 28 29 ya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamil. Bayangin, Nabi mengatakan kepada setiap istri, kalau keinginanmu kehidupan dunia, kenikmatan dunia, kemewahan dunia, kemari aku kasih mut'ah, aku kasih pesangon, aku kasih harta, kemudian aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Jadi kadang-kala di tengah jalan udah visi misinya berubah, ya bercerai nggak apa-apa. Nabi menawarkan itu kepada istri-istrinya. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azim. Kalau yang kalian inginkan adalah Allah, Rasulnya, kehidupan akhirat, fa innallah, sesungguhnya Allah. Dia tidak bicara aku akan kasih engkau. Enggak, Nabi SAW enggak memberi apa-apa kepada istri. Allah yang akan kasih kepada orang-orang yang berbaik di antara kalian pahala yang besar. Jadi engkau lihat calon suamimu ini paling tidak tadi dia melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, dan semangat untuk belajar agama. Artinya bisa diajak,
Tapi kalau enggak, engkau akan kerepotan. Jalan dia kemana, jalanmu kemana. Maka lebih baik menunggu. Kalau dikatakan ikhwan-ikhwan yang udah ngaji, udah yang belajar sunnah ini nggak banyak, banyak di sini lihat. Cuma belum ketemu. Sepertinya Ustaz, Maluku mengaji ini perlu buka biro jodoh untuk membantu. Enggak gini, jadi banyak biro jodoh itu biro jodoh di Jakarta, di Jogja. Padahal lebih baik biro jodoh itu untuk daerah situ, ya daerah situ aja. Ana waktu mau menikah, ana ngomong sama orang tua, kan ana mahasiswa mah fulus, mah Syafiq mau nikah sama yang kalau bisa ke rumah mertua naik becak. Naik becak, bukan bentor sama becak. Alhamdulillah, dapat yang dekat-dekat gitu loh. Soalnya kalau dapat istri, kalau Ustaz istrinya orang mana Ustaz? Orang Bandung. Bayangin naik pesawat berapa ke sana? Habis, akhirnya nggak pulang-pulang gitu. Kakek nggak ketemu sama cucu, cucu nggak ketemu sama kakek. Maafi fulus. Coba mertuanya naik becak, setiap hari lah datang. Barakallahu fikum. Nah, mungkin seperti itu.